Halo, jumpa lagi bersama saya Dr. Billy Lazuardi SMM dari Labersen ataupun juga pengabdi ilmu podcast di Noise gitu ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan motivasi. Kadang kita itu menganggap bahwa motivasi hanya bersumber dari luar diri kita. Padahal itu salah. Motivasi itu dimulai dari dalam diri kita. Bagaimana? Jadi terkait dengan tidak jauh antara tujuan kita melaksanakan pekerjaan. Misalnya apa nih yang memotivasi kita dalam bekerja? Oke, kita ingin mendapatkan pengalaman baru misalnya. Kita ingin mendapatkan relasi baru. Kita ingin punya kesempatan untuk berkembang. Nah, itu semua merupakan contoh dari motivasi yang dimiliki kita sebagai pegawai, gitu ya. Nah, maka dari itu, dengan kita memiliki tujuan nih, otomatis kita pun juga ingin mencapainya, gitu, ingin mewujudkannya. Makanya, dengan kita punya tujuan, kita itu bisa memfokuskan kita ini mau kemana, kita ini arah bergeraknya kemana, gitu loh. Dengan demikian, dengan kita memiliki tujuan, otomatis kita juga punya persepsi gitu akan adanya pola pikir kita yang nantinya akan mempengaruhi gitu ya tindakan kita, perilaku kita gitu ya, daya juang kita gitu. Dengan demikian, penting sekali bagi kita sebagai pegawai gitu ya untuk bisa memanajemen dirinya untuk supaya kita itu fokus kepada substansi gitu terhadap isi ataupun juga prioritas. Kadang banyak dari kita itu di tengah ya pastinya ya disrupsi ataupun keadaan kondisi yang di luar kendali kita yang membuat kita itu teralih fokusnya gitu. Jadi penting bagi kita untuk selalu bagaimana bisa memfokuskan ke hal-hal yang memang membawa kita gitu ya mencapai tujuan yang kita inginkan, dan dimana dengan adanya prinsip, adanya dasar yang kuat gitu ya, itu membuat kita itu bisa untuk terus memotivasi diri kita gitu. Kadang ketika kita tidak memiliki dari internal kita yang kuat gitu ya, otomatis kita itu mudah terombang-ambing gitu loh. Motivasi yang kita miliki itu nggak kuat gitu loh. Kadang pastinya ya banyak banget nih benturan-benturan gitu loh dalam kita melaksanakan pekerjaan. Banyaknya ya mungkin terkait dengan teman kerja, dengan pimpinan gitu ya, yang pastinya udah merupakan konsekuensi gitu, dimana dalam kita bekerja, di dalam kita berorganisasi gitu ya, pastinya ada konflik gitu, pasti ada. Sebagus apapun organisasi itu pasti adanya konflik, mungkin adanya ya hambatan gitu ya. Cuman dengan kita bisa mempertahankan gitu di dalam diri kita untuk terus belajar, untuk terus berusaha, untuk terus bagaimana kita itu bangkit dari jatuh gitu ya. Bahkan kan kita suka sering dengar gitu ya, kita jatuh 7 kali, kita bangkit 8 kali gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana, apalagi buat teman-teman gitu ya yang masih muda, pemuda Indonesia nih gitu ya, ya kita itu memang harus memiliki mental, memiliki semangat yang tak tergoyahkan gitu ya. Oke lah, mungkin agak mungkin ya kita sedikit galau, sedikit ya mungkin butuh juga bagaimana kita itu ada jeda waktu gitu ya untuk memberikan kesempatan kita untuk introspeksi atau bagaimana kita itu menyesuaikan terkait dengan cara kita, perjuangan kita dalam mencapai tujuan kita gitu. Karena memang dengan kita itu terus istiqomah gitu ya, kita yakin apa yang memang kita jalankan ini sudah
baik, sudah benar gitu ya. Apalagi kata profesor saya waktu saya studi S3 itu, tenang aja Billy katanya, walaupun S3 ini sangat sulit gitu ya, tapi selama kita memiliki niat yang baik gitu loh, tujuan yang baik, itu Allah pasti kasih jalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita yakin bahwa niat kita, tujuan kita itu kan bagus nih gitu. Dan bagaimana kita menjalankannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan jalan yang memang Allah ridhoi gitu ya. Insya Allah hasilnya pun juga kita bisa sepenuhnya tawakal kepada Allah, sehingga Allah restu gitu untuk memberikan kita apa yang kita harapkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ini juga terkait dengan faith gitu ya, keimanan kita bahwa ya pokoknya kita itu sudah ada takdirnya lah gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh gak overthinking gitu. Kadang buat kita nih ya yang masih muda-mudi gitu ya, kita tuh suka galau gitu kan. Ini kenapa ya, kok saya ini sudah melakukan semuanya gitu ya, sudah usaha, sudah berdoa gitu, tapi kok masih belum gitu ya. Kayaknya kok tujuan itu bukannya semakin dekat gitu ya, kok semakin jauh gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, kita tuh ya pokoknya menganggap bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita gitu. Kasih sayang Allah kepada kita untuk menguji nih mental kita dan konsistensi kita gitu. Bahwasanya memang semakin sayang Tuhan sama kita, maka kita itu pastinya akan ya diberi ujian lah gitu ya, yang memang pastinya ditujukan untuk kita itu semakin kuat gitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita bisa mengatur persepsi kita, bagaimana kita itu juga selalu berprasangka baik kepada Tuhan, itu bisa mempertahankan motivasi kita. Tapi kalau sebaliknya, maka itu akan membuat motivasi kita itu jatuh. Dengan motivasi kita itu turun, ya otomatis apa yang sudah kita lakukan nih ya, usaha-usaha yang sudah kita lakukan itu pasti akan sia-sia gitu. Kasihan sekali dengan dirimu, dengan orang-orang ya, orang tua, ibu gitu ya, yang sudah membersamai diri kita ini untuk berproses gitu, berusaha gitu. Jadi jangan fokus terhadap apa yang mungkin belum kita capai atau belum kita dapat, atau ya pokoknya yang mungkin membuat kita itu teralihkan gitu ya, menjadi putus asa gitu. Jadi bagaimana kita bisa juga dengan memfokuskan pandangan kita kepada apa yang sudah kita dapat lakukan, apa yang bisa kita berhasil gitu. Jadi dengan kita fokus kepada apa yang sudah kita hasilkan, apa poin yang positif, itu bisa menjadi salah satu penguat kita dalam menjalankan gitu ya, ataupun juga melanjutkan perjuangan kita. Jadi seperti itu. Kadang apalagi buat kita yang perintis gitu ya, kita yang perintis itu pastinya ya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Pastinya banyak sekali lah gitu ya gangguan-gangguan, dan itu memang yang harus kita jalani sebagai perintis gitu. Jadi memang ya karena kita bukan orang yang dengan privilege gitu ya, sangat besar ya, tapi kita bersyukur kita masih punya kesempatan guys gitu ya. Jadi pokoknya terus berusaha gitu ya. Yang penting kamu, saya, kita semua itu nggak sendiri kok gitu ya. Jadi dengan kita harus beri toleransi kepada diri kita untuk berikan waktu gitu ya, berikan waktu dimana nanti insya Allah ya hasilnya pun juga akan kita capai gitu ya. Oke, terus semangat, terus berproses. Bismillah.